Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani Adelia Putri Permata dari Prodi MBS dengan NIM 21403020. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika dalam bisnis syariah. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah rangkaian nilai tentang baik atau buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis mempunyai arti lainnya yaitu rangkaian prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berrelasi agar tujuan bisnisnya itu berhasil. Mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk berperilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu rutinitas atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu dasar etika bisnis syariah. Terdapat beberapa hal terkait dengan dasar etika bisnis syariah, yaitu yang pertama ada janji. Janji, sebagai seorang muslim, maka kita harus diajarkan untuk selalu menepati janji. Janji ini adalah semacam ikrar kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan yang Maha Kuasa mengetahui akan janji tersebut. Yang kedua ada utang piutang. Utang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kadang-kadang hutang ini menimbulkan persoalan yang sangat sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran sampai masuk pengadilan, bahkan seringkali terjadi pembunuhan dalam penagihan dan sebagainya. Selanjutnya ada jual beli harus jujur dan ada hak khiyar. Mengenal hak khiyar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pada prinsipnya ini adalah menghargai pada konsumen. Sudah sejak lama, kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak sejak dulu mengajarkan tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan kepada kita bahwa ada hak khiyar, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli. Pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi. Selanjutnya ada tidak boleh menghadang orang desa di perbatasan kota. Maksudnya ini yaitu zaman dulu kan sering terjadi orang desa dihadang atau dihalang-halangi ketika mau masuk kota, dan para tengkulak berusaha memberi barang orang desa itu dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Dengan intimidasi dan informasi mengatakan bahwa harga di kota sekarang ini sedang turun. Selanjutnya ada organisasi atau perusahaan yang beretika. Organisasi yang sehat merupakan organisasi yang mampu berkembang dan maju dengan penciptaan iklim kerja yang kondusif. Dengan itu, sebuah organisasi sangat perlu manajemen yang beretika. Manajemen yang beretika pada dasarnya berisi keteladanan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman kerja bagi anggota organisasi dalam mengembangkan kebersamaan dan hubungan dengan organisasi lain. Standar etika merupakan pedoman kerja anggota organisasi yang berpengaruh terhadap aspek-aspek organisasi lain, termasuk aspek kepemimpinan. Selanjutnya, Franz Magnisuseno mempunyai sudut pandang filsafatnya menjelaskan 4 kepentingan penerapan etika pada zaman milenial ini, yaitu yang pertama ada kehidupan masyarakat yang semakin pluralistik yang mempengaruhi sektor moralitas. Maksudnya kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi. Kita berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan dan mengajukan klaim kebenaran kita semua. Yang kedua ada kehidupan masyarakat yang tanpa tanding. Di sini arus modernisasi telah mengenai segala sendi kehidupan manusia. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak terkenal.
Oleh karena itu, dalam kehidupan seperti ini, etika akan membantu kita untuk menjaga orientasi dan dapat membedakan antara hakiki dan yang boleh berubah. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu kesanggupan untuk menghadapi ideologi-ideologi luar yang mengancam. Etika akan memberikan orientasi kepada kita untuk berpikir kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Yang keempat, ada etika diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Selanjutnya ada ciri organisasi yang beretika. Ciri organisasi yang beretika yaitu yang pertama ada utilitarisme atau manfaat dan formalisme atau diterapkan, mengembangkan sifat sidik atau kejujuran, amanah, menepati janji, keterbukaan, bersungguh-sungguh, memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, menghargai hak pribadi, perlindungan terhadap hak menggunakan nurani, memiliki tanggung jawab sosial atau social responsibility, memiliki ciri-ciri spiritual person, berhati-hati dalam mencari alternatif jalan keluar dan konsekuensinya terhadap kegunaan dan pencapaian tujuan organisasi, dan mempertimbangkan efek suatu tindakan bagi kemaslahatan bagi orang lain. Yang terakhir ada nilai etika bisnis Islam. Nilai etika bisnis Islam yang mendorong bertumbuhnya untuk suksesnya bisnis yaitu yang pertama ada konsep ihsan. Konsep ihsan ini adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Ini tidak sama dengan perfeksionisme melainkan optimalisme. Perfeksionalisme tidak dianjurkan karena ini tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kesempurnaan itu adalah sifat Allah, kita hanya mungkin mendekatinya, tidak mungkin sampai sempurna. Jadi kita harus bisa melaksanakan ajarannya seperti ibadah. Jika kita sholat, maka sholatlah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak dapat melihat, maka yakinlah Allah melihat kita. Yang kedua ada itqan. Itqan artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menunjukkan jalan kepadanya dalam mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada konsep hemat. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai sikap hemat. Jika umat Islam yang mempunyai sikap boros merupakan golongan syaitan. Kita harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Selanjutnya ada kejujuran dan keadilan. Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan kita. Di dalam bisnis, pembentukan relasi sangat mutlak diperlakukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Yang terakhir, ada kerja keras. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.